Meskipun kita sudah menjaga keselamatan diri di jalan, tapi orang lain belum tentu menjaga keselamatan kita. Seperti insiden yang terjadi di akhir bulan Maret ini, yaitu kecelakaan di gerbang tol Halim yang melibatkan banyak korban. It's your boy Sakti, and this is Newswave. Rabu, 27 Maret 2024, terjadi kecelakaan yang melibatkan setidaknya 7 kendaraan di depan gerbang tol Halim. Kecelakaan ini disebabkan oleh supir truk merah yang menyetir secara ugal-ugalan. Sebelum insiden tersebut, truk ini memang sudah melakukan aksi ugal-ugalannya 300 meter menuju gerbang tol Halim. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti video yang diunggah di akun Instagram Fakta Jakarta. Bisa kalian lihat kan dari video tadi? Pengendara truk seperti secara sengaja menabrakkan mobilnya terhadap mobil hitam yang ada di depannya. Menurut saksi di TKP, truk tersebut sempat menyerempet mobil hitam sebelum akhirnya menabrak dari belakang. Kalau kalian jadi si pengendara mobil hitam, kira-kira kalian kesel nggak sih? Tiba-tiba ada yang nabrak ke mobil kita secara sengaja. Apalagi yang nabraknya tuh mobil yang notabene lebih besar daripada mobil umumnya. Gak berhenti di situ, truk itu bahkan mengejar mobil hitam ke lajur kiri dengan kecepatan yang sangat tinggi. Si pengendara mobil hitam ini pastinya nggak terima dong mobilnya tiba-tiba ditabrak secara sengaja dan tanpa alasan yang jelas. Akhirnya si pengendara mobil hitam menepi untuk meminta ganti rugi. Namun, supir truk tersebut malah panik dan memutuskan untuk kabur. Truk tersebut melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi dan supir kehilangan kontrol atas truk tersebut, yang akhirnya mengakibatkan kecelakaan di gerbang tol Halim. Seperti yang udah aku ceritain sebelumnya, kecelakaan ini melibatkan 7 kendaraan yang dimana pasti kerugiannya tuh tinggi loh guys. Bayangin deh, kalian lagi antri buat bayar tol, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ditabrak sama truk. Wah, pasti syok banget nggak sih? Kalau aku ada di sana, aku udah nggak tahu deh harus gimana dan bakal sesyok apa. Meskipun kecelakaan beruntun ini tidak memakan korban jiwa, namun 4 orang mengalami sesak dada dan dievakuasi ke RS terdekat menurut Polda Metro Jaya. Yang bikin kagetnya lagi, nih aku bacain beritanya. Menurut Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Hasbiristama, barang yang diangkut oleh truk merah tersebut melebihi muatan dan membahayakan mobil di sekitarnya. Emang suka ada aja ya truk-truk yang masih bandel, yang masih bawa barang sampai tinggi-tinggi kayak gitu. Padahal itu tuh bisa ngebahayain bagi orang lain dan juga dirinya sendiri loh. Fakta lainnya, selain ugal-ugalan, truk tersebut berada di lajur kanan yang sebenarnya tidak umum bagi truk atau bis menggunakan lajur kanan. Ya emang sih, nggak ada aturan kalau truk itu nggak boleh di lajur kanan. Tapi akan lebih aman jika truk atau bis ada di lajur kiri. Namun sayangnya, si pengendara truk merah tidak mengindahkan ketentuan tersebut. Memang kenyataannya masih banyak oknum sopir truk atau bis yang menggunakan lajur kanan di jalan tol. Buat teman-teman mungkin ada yang berprofesi sebagai sopir truk atau bis bisa lebih aware lagi demi keselamatan kita bersama. Akibat dari apa yang udah dia lakuin, akhirnya polisi membawa sopir truk ini untuk diinterogasi. Fakta menarik nih. Sebelum interogasi, pastinya polisi pengen tahu dong identitas dari supir truk tersebut. Dan ternyata, si supir truk ini masih berusia 17 tahun. Wow! Untuk pekerjaan seorang supir truk sih, ini usia yang sangat muda ya. Karena biasanya aku nemuinnya tuh umurnya pada 20 tahunan ke atas. Nah, karena usianya yang masih 17 tahun, supir truk ini mengakui bahwa dia tidak memiliki SIM B1. Ya iyalah, syarat punya SIM B1 itu kan minimalnya 20 tahun. Dan lebih parahnya lagi, si supir truk tersebut tidak memiliki SIM A juga. Kalau gini caranya sih, ini jadi supir ilegal namanya.
Nah, jadi buat teman-teman yang masih di bawah umur, jangan pernah coba-coba untuk membawa kendaraan di jalan umum. Apalagi mobilnya tuh segede truk atau bis. Bahaya. Jadi, sepanjang interogasi ini, setiap jawaban dari supir truk ini bener-bener ngaco banget, guys. Nih, di pengakuan yang pertama, dia bilang kalau katanya ada yang jailin atau usilin tali gas truknya. Sehingga dia tidak bisa mengontrol gas dari truk tersebut. Wah, kok bisa ya? Tapi nih, di pengakuan yang kedua ini, dia bilang kalau dia tuh ugal-ugalan karena sakit hati. Wah, kalau ini sih udah kayak tipikal ABG-ABG yang kebut-kebutan gitu kalau lagi emosi gitu, lagi sakit hati. Berasa dunia tuh milik sendiri aja gitu. Tapi menurut kalian, alasan dia make sense gak sih? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, lanjut. Setelah diinterogasi tentang motif tersebut, supir truk ini membuat pernyataan, saya beli semua mobilnya. Gokil sih. Kayak apa ya dia ya kira-kira? Dengan pedenya, dia bilang mau membeli semua mobil yang rusak gara-gara kecelakaan yang dia sebabkan sebagai bentuk tanggung jawab. Saya berani tanggung jawab. Saya beli semua mobil itu. Aku pribadi. Saya di pom itu dikerjain sama orang. Tali gasnya dicopotin. Begitu saya pasang tali gas itu, jadi gas itu nggak bisa disetel lagi, nggak tahu apanya. Saya nggak kuat ngangkat lagi, gitunya. Yang penting bisa digas aja kata saya kan. Saya mau nyari orang itu saya. Nah, saya tanggung jawab semuanya. Iya. Awalnya kamu sebelum gerbang terjadi kecelakaan itu, kamu ada serempetan sama mobil nggak? Enggak. Nggak. Iya. Nah, terus mendekat gerbang itu kecepatanmu berarti nggak bisa direm. Iya. Berarti kecepatan tinggi. Iya. Tidak nabrak kendaraan di depannya. Iya. Berarti remmu nggak berfungsi ya? Ya berfungsi tapi nyerempet mobil saya pak. Nyerempetnya di mana? Ya di tol itu tadi. Pas di gerbang tol. Ya gerbang tol, pas keluar tol saya habis makan, mau makan, kata dia saya kan nggak bisa jalan. Tapi yang punya warungnya itu nggak percaya pak. Terus? Nah saya bawa orang, nah ngeyel orang itu kabur dia kan. Terus? Nah tali gasnya itu copotin sama dia. Tali gasmu? Ya. Kamu tahu yang nyopotin siapa? Tahu. Siapa? Itu nanti saya cariin pak. Terus? Saya langsung tanggung jawab dia. Sumpah guys, ini beneran ngaco sih. Kalau kalian lihat dari video tadi, emang ini orang tuh kelihatan kayak orang yang gak karuan. Bahkan kalau kalian lihat dari ekspresinya pun kayak yang flat banget aja gitu. Pandangannya kosong, kayak orang lagi kebingungan aja sih. Ini orang kalau diperhatiin kayak yang mabuk sih. Sampai polisi pun ikutan curiga. Nah, karena kecurigaan tersebut, polisi melakukan interogasi lebih dalam dan melakukan tes urin. Kita lihat videonya. Saya orang yang bentak-bentak kalau dibentak-bentak ya. Yang bentak-bentak kamu siapa? Tadi ibu ini kayak gitu, suruh duduk. Ibu ini bentak-bentak kamu. Ya. Kamu nggak nurut kali sampai ibu ini bentak-bentak. Ya aku kan nggak nurut tapi aku mau tanggung jawab. Kamu ugal-ugalan yang jalannya. Itu gara-gara saya itu sakit hati itu gara-gara mobil itu yang saya serempet itu. Sakit hatinya di situ, makanya saya kecelakaan terus deh. Jangan sakit hati ya, sakit hati. Sekarang kamu lihat korban banyak. Ya, kalau salah saya mau di penjara juga nggak apa-apa. Saya ada bosnya itu mobil itu. Mau di penjara juga nggak apa-apa saya kalau misalnya ini. Terus ada bosnya terus kenapa? Ada bosnya kenapa? Bosnya tebus kamu. Tanggung jawab dia. Kamu lagi mabok ya? Kamu mabok. Ya, Gimana anggota saya nggak bentak-bentak kamu? Kamu jawab terus kayak gitu. ya saya harus suruh diam saya orangnya pak. Udah diam. Nah, dari video tadi, sesuai pengakuan supir truk ini, dia sama sekali tidak mengonsumsi miras dan juga obat-obatan terlarang. Tapi, kalau dilihat-lihat, dia jawabnya udah kayak yang gak karuan. Mungkin karena shock kali ya. Menurut kalian gimana? Oke, lanjut. Karena gak percaya, si polisi pun akhirnya memutuskan untuk melakukan tes urin terhadap si sopir truk tersebut. Dan hasilnya ternyata negatif. Jadi bisa dibilang pengakuan sopir truk ini memang jujur ya guys. Dari kecelakaan ini, total kerugiannya lumayan besar loh. Kalian bisa lihat di rincian ini. Ini tuh masih total kerugian kendaraan doang loh. Belum lagi yang luka-luka dan harus dirawat. Ini mungkin bisa nyentuh 2,4 M lebih kali ya. Untuk sekarang ini, semua korban yang luka masih menjalani perawatan di Rumah Sakit UKI di daerah Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur.
Kita doakan semoga seluruh korban bisa cepat pulih dan mendapatkan itikat baik dari pelaku kecelakaan ini. Pelajaran yang bisa kita ambil dari insiden ini adalah hati-hati dalam berkendara, apalagi kalau kita membawa muatan besar. Karena kalau kita lalai, kita akan membahayakan diri kita sendiri dan bahkan orang lain. Dan utamakan kita memiliki SIM dalam berkendara ya guys. Jangan sampai kita menjadi pengendara ilegal dan ujung-ujungnya terjerat hukum. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Keep trying, life must go on. See you.